Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Alisa Channel. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, di video kali ini teman-teman, aku bukan mau membahas tentang tutorial ya, tapi informasi tentang kesehatan ya. Nah, tentang bahan dapur ya, yang biasa buat masak tapi berjuta manfaat nih, yaitu kunyit teman-teman. Manfaat kunyit untuk kesehatan. Nah, kenapa aku tertarik banget bahas ini, karena kita sekarang lagi memerangi polusi ya teman-teman. Nah, kita harus menjaga badan kita supaya tetap kuat. Nah, salah satunya dengan mengkonsumsi si kunyit ini teman-teman, karena berjuta manfaat yang bisa kita dapatkan ya kalau kita konsumsi secara rutin. Dan ini nggak ada efek samping ya teman-teman, bagus banget. Yang pertama nih teman-teman, meningkatkan daya tahan tubuh. Si kunyit ini bisa untuk kita tetap sehat ya, maksudnya nggak gampang sakit seperti itu ya teman-teman. Kenapa bisa? Karena kunyit mengandung zat kurkumin nih teman-teman, zat yang berjuta-juta manfaat ya teman-teman. Salah satunya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau dikonsumsi secara rutin bisa memerangi virus yang menginfeksi saluran pernafasan ya, karena tubuh kita udah kuat dari si zat kurkumin tadi dari kunyit. Jadi kita konsumsi ini nggak ada ruginya ya. Banyak banget manfaat yang bisa kita dapat dari si kunyit ini teman-teman. Jadi harus banget konsumsi 2 hari sekali, atau kalau lebih bagus lagi setiap hari ya. Selanjutnya nih teman-teman, mengobati radang. Kalau kita sudah pilek, batuk, dan pastinya sering banget kena radang ya teman-teman karena dari batuk tersebut. Nah, si kunyit ini bisa banget teman-teman mengobati radang ya, meskipun nggak langsung kayak obat-obat, tapi bertahap, dan dia nggak ada efek samping seperti itu ya teman-teman ya. Kandungan kurkumin tadi teman-teman, jadi dia memiliki sifatnya anti-inflamasi ya. Jadi mampu melawan peradangan pada tingkat molekul. Itu pelan-pelan tapi nanti bisa sembuh ya teman-teman. Kalau radang didiemin bisa menjadi penyakit berat di kemudian hari ya teman-teman. Bisa diabetes, jantung, kanker, dan Alzheimer. Itu serem banget ya. Jadi kita baiknya konsumsi dari sekarang deh, dari muda-muda kita harus konsumsi supaya di masa yang akan datang kita terhindar dari penyakit berat tersebut ya teman-teman. Selanjutnya, mengurangi rasa mual. Nah, kok bisa ya kunyit? Kenapa nih gitu kan? Nah, kandungan kurkumin pada kunyit akan meresap ke dalam aliran darah dan mengurangi tekanan perut. Seperti itu ya teman-teman. Karena tekanan perut yang terasa ringan dan lega sehingga mengurangi rasa mual gitu. Nah, kalau pengen cepet ya kita minum kunyit untuk mengurangi rasa mual, dicampur dengan lada hitam teman-teman ya, karena adanya kandungan piperin yang mempercepat proses kinerja. Jadi kalau enak-enak bisa minum kunyit dan lada hitam, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan minum obat kimia, kalau bisa kita yang alami dulu deh, seperti itu ya. Selanjutnya, si kunyit ini bisa mengatasi perut yang kembung. Salah satu penyebab perut kembung itu karena kelebihan gas ya teman-teman. Bisa buang gas berlebihan ya teman-teman. Nah, buang gas berlebihan merupakan tanda ada salah satu pada kondisi perut yang kelebihan gas nih ya teman-teman ya. Kurkumin ini membantu mengurangi tekanan gas pada perut dan membantu lambung untuk menghentikan produksi asam secara berlebihan. Kan malu ya lagi beraktivitas kita mau buang gas terus-terusan. Nah, ini kita bisa konsumsi kunyit nih teman-teman. Jadi supaya tidak berlebihan gas dalam perut kita. Seperti itu ya teman-teman. Jadi banyak banget nih manfaat si kunyit ini supaya kita juga bisa produktif ya. Tidak malu-maluin ya kalau misalnya lagi di acara atau apa, kalau pengen buang gas terus kan malu juga ya. Jadi kita harus bisa nih konsumsi ini teman-teman ya. Selanjutnya, mengurangi nyeri saat haid. Nah, perempuan Indonesia pasti udah tidak asing lagi dengan si kunyit asam biasanya ya. Banyak juga dijual-jual di minimarket untuk mengurangi rasa nyeri saat PMS ya, pas mau haid pertama gitu ya. Nah, kenapa bisa sih? Ini mitos atau fakta? Mitos bukan teman-teman, ini fakta. Bukan hanya mitos ya teman-teman ya. Kenapa bisa sih? Karena kunyit ini
dalam kandungan kunyit ini, jadi dia masuk ya teman-teman ke aliran ion kalsium pada sel-sel epitel rahim sehingga mengurangi terjadinya produksi prostaglandin, yaitu hormon yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit gitu teman-teman. Si kurkumin tadi teman-teman bisa melemaskan kontraksi rahim juga, jadinya nyerinya reda, tidak nyeri saat haid, seperti itu teman-teman. Bagus banget kalau kita rutin, kalau sudah mau haid, nah kita bisa konsumsi secara tiap hari ya teman-teman ya, bisa supaya tidak terjadi nyeri ya saat haid, seperti itu. Nah ini yang serem banget ya, kanker bisa menghambat metastatis kanker. Apa sih maksudnya ini? Penyebaran kanker teman-teman. Nah kalau ini yang kita gunain adalah kunyit putih, tapi masih sih kunyit-kunyit juga. Nah kunyit putih ini bisa bermanfaat untuk menghambat ya penyebaran kanker rahim, kanker usus, kanker payudara nih teman-teman. Kenapa bisa? Karena si kurkumin ya teman-teman dalam kunyit ini bisa membasmi sel-sel yang ganas tersebut teman-teman. Jadi bagus banget ya kalau kita selingin ya kunyit putih, kunyit oranye gitu ya, 2 hari sekali atau 3 hari sekali, dan itu bagus banget buat kesehatan tubuh kita sekarang dan masa yang akan datang nih teman-teman. Nah selanjutnya nih, si kunyit ini bisa sebagai obat alergi ya. Kok bisa ya alergi pakai kunyit? Misalnya kita gatel-gatel nih abis makan apa gitu ya. Nah kalau kita konsumsi rutin si kunyit ini, nah ini bisa membantu supaya kita alerginya nggak sering muncul teman-teman gitu. Si kurkumin tadi teman-teman, dan bisdesmetoksikurkumin pada kunyit memiliki fungsi sebagai senyawa anti alergi yang membantu menghilangkan rasa gatal-gatal pada tubuh ya teman-teman. Jadi kalau udah gatal-gatal bisa juga langsung konsumsi kunyit ya, tapi nggak langsung hilang ya, bertahap karena ini alami ya teman-teman. Jadi proses, ada waktu yang dibutuhkan untuk proses tersebut, seperti itu. Nah selanjutnya nih, kunyit juga bisa menstabilkan kadar gula darah ya. Jadi untuk kita yang belum terkena amit-amit ya, misalnya jangan sampai kita terkena diabetes. Nah, untuk menjaganya itu kita konsumsi kunyit nih teman-teman. Karena si kandungan kurkumin kunyit tadi bisa menurunkan kadar glukosa pada darah nih teman-teman ya, dan bisa meningkatkan insulin juga nih ya, membuat gejala diabetes jadi lebih bisa ditangani. Ya, jadi kita muda-muda ini bagus banget untuk konsumsi kunyit. Selanjutnya juga nih, manfaat kunyit bisa meredakan peradangan usus. Keren ya. Sampai ke usus-usus dia teman-teman. Nah, kalau misalnya peradangan itu didiemin ya teman-teman, itu bisa terjadi diare yang akut ya teman-teman. Diare yang kronis. Nah, bisa dehidrasi. Jadi dengan mengkonsumsi kunyit dapat mengurangi intensitas sakit pada perut yang disebabkan peradangan usus. Ya teman-teman, karena kunyit ini ada kandungan antioksidan dan si kurkumin tadi juga teman-teman. Hebat banget ya kunyit ini. Ciptaan Allah Maha Kuasa Maha Besar. Oke teman-teman, itu tadi beberapa manfaat pada kunyit yang bagus banget kita konsumsi. Misalnya untuk memerangi sekarang polusi ya, supaya kita tetap sehat. Jadi nggak kalah sama polusi-polusi yang ada di luar sana ya teman-teman. Oke teman-teman, kita belajar bareng, berbagi informasi, semoga bermanfaat. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.